Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ketiga mata pelajaran IPA terpadu kelas 7, kita akan membahas tentang besaran turunan serta hikmah di balik besaran dan satuan bersama kami tim pengajar IPA terpadu kelas 7, Ustadz Dani Afrizal MPD dan Ustadzah Heni Raini SPD SPDI. Besaran turunan merupakan besaran-besaran yang dapat diturunkan dari besaran lainnya. Contohnya, luas, volume, kecepatan, gravitasi, percepatan, massa jenis, dan lain sebagainya. Besaran turunan, lambang dan rumusnya. Yang pertama, luas, lambangnya L besar, rumusnya panjang kali lebar. Yang kedua, volume, lambangnya V besar, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga, kecepatan, lambangnya V kecil, rumusnya perpindahan dibagi waktu. Yang keempat, percepatan, lambangnya A kecil, rumusnya kecepatan dibagi waktu. Yang kelima, massa jenis, lambangnya ρ, rumusnya massa dibagi volume. Yang keenam, gaya, lambangnya F besar, rumusnya massa kali percepatan. Yang ketujuh, tekanan, lambangnya P besar, rumusnya gaya dibagi luas permukaan. Yang kedelapan, usaha, lambangnya W besar, rumusnya gaya kali perpindahan. Nah, itulah 8 contoh besaran turunan yang banyak jumlahnya. Ya, semoga kita bisa mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang luas. Yang pertama, untuk mengetahui volume benda, ya di sini volume benda beraturan. Contohnya adalah untuk mengukur volume benda tak beraturan, misalkan batu, alat ukurnya gelas ukur dan gelas perpancuran. Nah, di sini pada slide ini kita mengukur batu dengan gelas ukur. Cara mengukur batu tersebut diketahui V1 sama dengan 50 ml, V2-nya sama dengan 75 ml, sehingga didapatkan volumenya V2 dikurangi V1, sehingga didapat 75 ml dikurangi 50 ml, hasilnya volume batu tersebut adalah 25 ml. Cara yang lainnya yaitu dengan menggunakan gelas perpancuran. Volume batu adalah volume air yang keluar dari gelas perpancuran. Kita lihat di gelas yang kecil ini ya. Volume batu yang ada adalah air yang keluar dari gelas perpancuran sebanyak 30 ml, sehingga volume batu tersebut adalah 30 ml. Besaran turunan yang lainnya adalah kecepatan, bahasa Inggrisnya velocity ya, lambangnya V kecil. Kecepatan adalah perpindahan benda per satuan waktu. Rumusnya V sama dengan S dibagi T. Satuannya meter per sekon. Sekon juga dikenal dengan detik. Nah, waktu SD kita menyebutnya memakai rumus JKW. Contoh soal kecepatan. Ahmad mengendarai sepedanya dari rumah ke sekolah yang berjarak 1,8 km dalam waktu setengah jam. Berapakah kecepatan sepeda yang dikendarai Ahmad sampai ke sekolahnya? Nah, dari soal kita ketahui ada 1,8 km ini kita pakai S besar, lambang S besar, yaitu jarak ya. S sama dengan 1,8 km. Nah, kalau kita konversikan menjadi meter, sehingga kita dapatkan 1,8 kali 1000 meter sama dengan 1800 meter. Nah, selain S, kita bisa mengetahui T kecil, waktu ya. Waktu di sini diketahui setengah jam, sehingga kita konversikan menjadi sekon atau detik ya. Setengah kali 3600 sekon didapatkan 1800 sekon. Nah,
Apa yang ditanyakan dari soal ini? Yang ditanya adalah kecepatan atau V kecil. Berapa satuannya? Di sini meter per second ya. Sehingga kita bisa jawab pakai rumus V sama dengan S dibagi T, yaitu 1800 meter dibagi 1800 sekon, sehingga kecepatannya adalah 1 meter per sekon. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mengkonversi kecepatan dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Contohnya 36 km per jam kita jadikan meter per sekon. Nah, 36 km dijadikan meter, 36 dikali 1000 meter. 1 jam ya kita jadikan sekon, itu 3600 sekon. Sehingga 36 kali 1000 ya dapatnya 36.000 meter dibagi 3600 sekon. Sehingga hasilnya adalah 10 meter per sekon. Jadi 36 km per jam dikonversikan menjadi meter per sekon, hasilnya adalah 10. Kemudian dari meter per sekon ke kilometer per jam. Contohnya 20 meter per sekon, berapa kilometer per jam? 20 meter kita jadikan kilometer, berarti 20 dibagi 1000. 1 sekon dijadikan jam, berarti 1 per 3600 jam. Nah, 20 per 1000 dikali 3600 per 1. Kenapa 3600 per 1? Kalau tadi kan dibagi ya, kalau dibagi menjadi kali, nah 1 per 3600 nya dibalik angkanya 3600 per 1, sehingga 20 kali 3600 dibagi 1000 hasilnya 72 km per jam. Besaran turunan selanjutnya adalah percepatan, bahasa Inggrisnya acceleration, sehingga lambangnya A kecil. Nah, definisi dari percepatan adalah kecepatan persatuan waktu, rumusnya A sama dengan V dibagi T. Satuannya A sama dengan meter per sekon kuadrat atau meter per S kuadrat. Contoh soal percepatan. Fatih mengendarai sepedanya dari rumah ke sekolah dengan kecepatan 45 meter per sekon dalam waktu 1/4 jam. Berapakah percepatan sepeda yang dikendarai Fatih sampai ke sekolahnya? Nah, dari soal kita ketahui kecepatannya adalah V kecil sama dengan 45 meter per sekon. Sedangkan waktunya T kecil sama dengan 1/4 jam ya. Kita jadikan sekon, jadinya 1/4 kali 3600 sekon, hasilnya adalah 900 sekon. Dari soal ini ya, yang ditanya adalah percepatan. Nah, berapa meter per sekon kuadrat? Nah, sehingga kita jawab dari rumusnya adalah A sama dengan V bagi T. V-nya itu adalah 45 meter per sekon dan T-nya 900 sekon, sehingga hasilnya 1 meter per 20 sekon kuadrat, atau kalau kita jadikan desimal menjadi 0,05 meter per sekon kuadrat. Besaran turunan selanjutnya adalah massa jenis, dibaca rho, lambangnya P kecil ya. Massa per volume, itulah definisi dari massa jenis. Nah, rumusnya adalah rho sama dengan massa dibagi volume, M dibagi V besar, sedangkan satuannya adalah kilogram per meter kubik. Contoh soal massa jenis. Massa air dalam botol adalah 1 kg dengan volume air dalam botol tersebut 0,00001 meter kubik. Berapakah massa jenis air di dalam botol tersebut? Ya. Dari soal diketahui volume adalah 0,00001 meter kubik dengan massa 1 kg. Ditanyakan massa jenis air, satuannya kilogram per meter kubik.
Nah, jawabannya kita pakai rumus massa jenis. Rho sama dengan massa dibagi volume atau M dibagi V, di mana massa ini adalah 1 kg dan volumenya adalah 0,00001 meter kubik, sehingga didapatkan 1 kg dibagi 1 per 10.000 meter kubik. Hasilnya massa jenis air adalah 10.000 kg per meter kubik. Mengapa kita mempelajari materi besaran dan satuan ini? Nah, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari ilmu tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatunya dengan ukuran yang sudah pasti dan sudah merupakan ketetapannya dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Sehingga kita dapat mengimani dan menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hukum atau aturannya, bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan dengan ukuran serapi-rapinya. Nah, ini terdapat di dalam surat Al-Qamar ayat 49 dan Quran surat Al-Furqan ayat 2. Ayat Al-Quran tentang besaran dan satuan. Dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, yang bunyinya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Serta dalam surat Al-Furqan ayat 2 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Sadaqallahul azim. Yang artinya tadi dari Quran surat Al-Furqan ayat 2, dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapi ya. Ya, demikian para santri yang dimuliakan Allah. Kita telah mempelajari tentang besaran dan satuan. Semoga dengan mempelajari materi ini semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat serta dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Demikian pelajaran yang sudah Ibu berikan ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.